Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso, belajar matematika jadi mudah. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan berikan komentarnya. Oke, gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang melukis titik tembus antara garis dengan bidang. Oke, mohon diperhatikan. Nah, cara menentukan titik tembus garis dengan bidang secara umum dapat dinyatakan begini. Misalkan kita ingin melukis titik tembus garis G dengan bidang alfa. Maka salah satu tahapan yang pertama adalah buatlah bidang yang melalui garis G. Buatlah bidang yang melalui garis G. Dalam hal ini misalkan bidang beta. Oke, kita buat bidang betanya. Kemudian setelah itu, di antara bidang yang melalui garis G dengan bidang alfa, pasti dia beririsan. Ya, diiriskan, maka dapatlah yang namanya garis iris atau garis kutu antara dua bidang tersebut. Kita beri nama misalkan garis alfa beta. Nah, itu yang warna merah itu adalah garis kutu. Nah, karena garis itu garis kutu, berarti garis itu ada di bidang alfa, ada di bidang beta. Karena dia bidang beta dan beta ada garis G, maka tentu garis kutu tersebut akan berpotongan dengan garis G. Katakanlah di titik T. Nah, berarti titik T itulah merupakan titik tembus antara garis G dengan bidang alfa. Secara umum gitu ya. Jadi yang pertama adalah buat bidang yang melalui garis G. Setelah ketemu bidang, pastikan ada garis kutu. Setelah dapat garis kutu, berarti garis kutu tersebut pasti akan berpotongan dengan garis yang dimaksud. Kenapa? Karena garis tersebut sudah dibuat bidangnya. Gitu ya. Oke, contoh berikutnya kita akan membuat titik tembus antara garis dengan bidang pada kubus ABCD EFGH. Di sini kita akan mencari titik tembus antara diagonal ruang DF dengan bidang ACH pada kubus ABCD EFGH. Bagaimana cara melukisnya? Yang pertama, setelah kita tentukan kubusnya ABCD EFGH, maka yang kedua kita buat garis DF dan bidang ACH-nya dulu. Bidang ACH adalah bidang yang dibentuk dari diagonal-diagonal bidang. Kemudian DF itu diagonal ruang, kan? Nah, bagaimana melukis titik tembus antara diagonal ruang DF dengan bidang ACH? Sama tahapannya, yang pertama adalah lukis bidang yang melalui DF. DF itu bidang bisa dibentuknya adalah DHFB. DH, H ke F, F ke B, dan B ke D. Jadi bidangnya adalah BDHF. Nah, tentunya BDHF dengan bidang ACH itu beririsan. Salah satu titiknya BD itu di alas, AC di alas, maka dia memotong di sebuah titik. BD dengan AC, sebuah titik, katakanlah titik S. Kemudian yang kedua, titik yang kedua adalah titik H. H ada di BDHF, H ada di ACH. Berarti titik H dan titik S itu adalah yang namanya garis sekutu. Karena syarat sebuah garis dapat dilukis adalah melalui dua buah titik. Nah, setelah garis HS itu dibentuk, maka HS itu kan sebidang dengan DF. Kenapa? Karena HS ada di bidang BDHF, DF pun ada di bidang BDHF. Sehingga dia akan berpotongan di sebuah titik. Nah, titik itulah yang dimaksud dengan titik tembus.
Jadi titik T adalah titik tembus antara DF dengan bidang HF. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi yang pertama setelah kita dapatkan bidangnya ACH, kemudian DF itu adalah diagonal ruang. Maka yang berikutnya adalah buat bidang yang melalui DF yaitu DHFB ya. Ini DHFB bidangnya. Lalu bidang DHFB itu akan beririsan dengan bidang ACH. BD ada di alas dengan AC, maka dia berpotongan di S. Kemudian BDHF dengan ada titik H ada di BDHF juga ada di ACH. Sehingga H dan S itu adalah garis kutu. Nah, garis kutu itu berarti ada di dua bidang. Ada di bidang BDHF, ada di bidang ACH. Nah, karena mau kita carinya adalah titik tembus DF dengan bidang ACH, maka HS itu berpotongan dengan DF di T. Nah, T itu berarti ada di bidang ACH, ada juga di DF. Nah, sehingga T itulah sebagai titik tembus. Bisa dimengerti ya? Oke. Kita coba yang lain. Bidang yang kedua akan bidang prisma tegak. A, B, C, D, E, F dengan P terletak di bidang alas seperti pada gambar berikut. Kita akan melukis titik tembus antara DP. DP itu garis ya. Garis DP dengan bidang BCFE. Bidang BCFE berarti yang ini. Bidang BCFE itu bidang yang tegak lurus nih. Bidang BCFE, bidang yang tegak lurus ini. Gitu ya. Nah, yang pertama tentu sama prosesnya. Buat bidang yang melalui DP. P ada di alas, A ada di alas. Berarti yang pertama adalah kita buat garis AP. AP kan di alas. Ya, AP di alas. Lalu yang kedua, dari titik P buat garis sejajar AD. Katakanlah PQ. Nah, PQ itu sejajar atau sudah ada di bidang atas. Berarti DQ itu adalah garis yang ada di bidang DEF. Nah, sehingga bidangnya sudah jelas nih. Jadi bidang yang melalui DP adalah bidang APQD. Oke? Bidang yang melalui DP adalah APQD. Nah, APQD tentu dia beririsan nih. APQD beririsan dengan DCFE. Di mana? Beririsannya di nah yang garis hijau ini. Oke? Maka garis ini itu berpotongan dengan DP di titik T. Nah, sehingga titik T itulah yang dimaksud dengan titik tembus. Ulangi ya. Jadi yang pertama DP itu kita akan tembuskan dengan BCFE. Maka langkah pertama adalah buat bidang yang melalui DP yaitu AP dulu hubungkan. Kenapa? Karena A dan P di alas. Lalu setelah itu buat garis yang sejajar AD yaitu PQ. Lalu PQ hubungkan dengan DQ sehingga bidangnya adalah APQD atau DAPQ. DAPQ beririsan dengan BCFE di garis yang hijau ini. Nah, garis yang hijau ini berpotongan dengan DP di T. Itulah titik tembusnya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Garis tembus misalkan pada kubus ya. Pada kubus ABCDPH bidangnya masih ACH. Cuman kita geser titiknya menjadi titik P di mana P tengah-tengah FG. Ya, P tengah-tengah FG. Prosedurnya sama. Yang pertama kita buat dulu bidangnya ACH ya kan. Bidang ACH. Kemudian titik P, ingat titik P ada di tengah-tengah FG. Yang akan kita tembuskan adalah DP kan. Berarti bidang ACH dulu kita lukis. Nah, ini bidang ACH. Kemudian kita akan menembuskan garis DP. Oke, garis DP ini garis DP. Oke.
garis DP dengan bidang ACH apa? Yang pertama sama. Kita buat bidang yang melalui DP. Bidangnya apa? DH, HP, P proyeksikan ke bawah. Jadi bidangnya adalah PD, DH ya kan? HP kan? HP nih. Kemudian proyeksikan P ke bawah atau buat garis yang tegak lurus ke dari P ke bawah atau buat garis yang sejajar DH dari titik P. Nah, berarti bidangnya itu katakanlah PQ ini. PQ itu adalah garis yang sejajar DH. Maka bidangnya sudah ketahuan nih, bidangnya adalah DHPQ. Oke, bidangnya adalah DHPQ. Nah, DHPQ tentu DQ ada di alas, AC ada di alas, maka dia berpotongan di sebuah titik. Katakanlah ini titik S, misalkan ya. Nah, titik S itu kan sebidang dengan titik H. S ada di DQ, H juga ada di bidang DHP. H juga ada di bidang ACH. Jadi S ada di DQ, S ada di AC, berarti S itu ada di dua bidang. H ada di ACH, H juga ada di DHPQ. Berarti H dan S itu adalah garis kutu namanya. Oke? Jadi HS itu garis kutu. Nah, karena HS itu garis kutu, berarti HS itu sebidang dengan DP. Karena sebidang berarti dia berpotongan. Nah, titik potong itulah yaitu titik T sebagai titik tembusnya. Gitu ya? Jadi titik T itulah sebagai titik tembus dari bidang ACH dengan DP. Bisa dimengerti ya? Oke, saya kira itu bagaimana cara melukis garis dengan bidang, titik tembus garis dengan bidang. Prosedurnya sama secara umum. Buat bidang dulu yang melalui garis DP, ya kan? Setelah dapat bidang, pastikan garis kutunya nih. Pastikan garis kutu. Setelah tahu garis kutu, berarti garis kutu tersebut pasti akan berpotongan dengan sebuah garis yang mau kita tembuskan. Nah, titik potong antara garis dengan garis kutu itulah sebagai titik tembusnya. Oke, saya kira itu bagaimana melukis titik tembus. Mudah bukan ya? Kalau belum paham, diputar terus videonya sampai kalian yakin betul paham bagaimana melukis titik tembus. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan berikan komentarnya. Dan bunyikan loncengnya agar selalu dapat video terbaru dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.